Saudara, hari ini KPK akan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku. Hasto mengaku sudah mempelajari hak-hak apa saja yang ia siapkan sebagai tersangka. Sementara KPK soal kemungkinan langsung menahan Hasto, potensi penahanan tergantung alat bukti yang dinyatakan lengkap. Lalu apa saja yang sudah disiapkan Hasto menghadapi pemeriksaan hari ini dan apakah benar kasus ini sebenarnya sudah membidik Hasto sejak 2020. Kita bahas pagi ini bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada mantan penyidik KPK Muhammad Praswat Nugraha. Selamat pagi Bang Praswat. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Bang sudah hadir langsung di studio. Dan juga melalui sambungan Zoom kuasa hukum Hasto Kristianto Erna Ratna Ningsih. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi. Bu Erna selamat pagi. Nanti akan bergabung bersama kita Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, yang hingga saat ini masih menunggu konfirmasinya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ke Bu Erni terlebih dahulu. Bu Erni. Bu Erna Pak. Bu Erna, minta maaf. Hingga saat ini, kemarin Hasto Kristianto mengatakan bahwa ya sebagai warga yang taat hukum saya akan hadir dalam pemeriksaan kali ini. Apakah konfirmasi hari ini Hasto Kristianto akan hadir, Bu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasto, klien kami, bahwa hari ini beliau akan hadir untuk memenuhi panggilan dari KPK. Hal ini juga kita lihat bahwa Pak Hasto menegaskan dirinya bahwa dia taat hukum. Beliau juga menghormati proses hukum yang ada, sehingga nanti jam 10 kami akan hadir mendampingi beliau untuk proses pemeriksaan di KPK. Ya, tapi jubir KPK katanya bilang belum ada konfirmasi kehadiran dari Pak Hasto sendiri. Tanggapannya gimana, Bu? Kami hari ini sudah dipastikan kami akan hadir. Namun sebagaimana disampaikan, tentu saja mekanisme atau proses yang ada dalam hal ini penghormatan terhadap hukum juga menjadi kewajiban semua pihak, termasuk dalam hal ini KPK. Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu juga harus memenuhi mekanisme atau prosedur yang ada di dalam KUHP, di mana penetapan tersangka ini adalah merupakan proses akhir dari suatu pemeriksaan. Dan juga dalam hal ini KPK juga harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu harus disertai dua alat bukti yang cukup, kemudian diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Juga saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa Undang-Undang KPK juga secara tegas menyatakan bahwa KPK dalam hal ini adalah lembaga negara di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam hal ini ketika melakukan mekanisme atau tindakan-tindakan hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada khususnya di dalam KUHP, meskipun dalam hal ini KPK memiliki kekhususan tersendiri. Oke, Bu, konfirmasi ulang kapan waktu tepatnya nanti Pak Hasto bersama Bu Erna dan juga kuasa hukum lainnya akan berdasarkan panggilan kedua ya, maka klien kami Mas Hasto akan datang dijadwalkan jam 10 pagi ini. Jam 10 pagi ini ya. Oke, sebelum saya ke Mas Praswat, kita menyapa dulu Mas Boyamin Saiman yang baru saja bergabung. Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih, lanjut dulu. Oke, Bung Praswat, ini panggilan kedua pada akhirnya Pak Hasto akhirnya bergabung dengan mengikuti pemeriksaan di KPK. Ya. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Sejak tahun 2020 loh Mas. Saat itu Anda masih menjadi penyidik senior di KPK. Ya, saya pikir ini kan sudah berlangsung selama 5 tahun, Mas Mario, itu dulu. Jadi kita semua termasuk internal KPK maupun mungkin masyarakat ya secara luas
bersyukur juga setidak-tidaknya KPK sudah melakukan progres. Ini adalah memecah kebuntuan yang sudah ditunggu bersama-sama. Harun Masiku ini kasusnya seperti kayak tidak ada akhirnya, kan muter-muter dan pasang surut sepertinya. Jadi banyaklah tuduhan-tuduhan dari masyarakat mungkin ya, karena saking lamanya dan sudah 5 tahun, jadi terpecahlah. Ada yang menyatakan ini adalah politis, ada yang menyatakan ini murni penegakan hukum. Tapi saya pikir terlepas dari segala opini yang berkembang di masyarakat, hari ini kan sudah dilihat ada progres yang signifikan. Ya. Ada penambahan tersangka, 2 orang tersangka, ada sprindik juga, ada 2 sprindik untuk Pak Hasto juga ya. Jadi terus mulai lagi ada penetapan tersangka, terus ada penggeledahan kemarin, terus nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kan dari KPK selama 5 tahun, dan sudah lama juga Indonesia udah menunggu seperti apa sih penyelesaian kasus Harun Masiku ini. Mudah-mudahan secepatnya sesuai dengan prinsip harus ada peradilan yang cepat, yang efisien, yang efektif, dan ini juga menjaga hak asasi manusia dari para tersangka maupun para saksi yang nggak boleh diberlakukan secara berlarut-larut. Jadi Oke, kalau misalkan ini 5 tahun tadi Anda bilang akhirnya ditunggu. Ini pemanggilannya akan seperti apa di dalamnya? Apakah mungkin akan BAP ulang atau bagaimana sebenarnya? saya pikir beberapa kali sudah Pak Hasto diperiksa sebagai saksi ya. Dan hari ini dia akan diperiksa pertama kali untuk jadi tersangka. Biasanya kalau penetapan tersangka itu ya? Biasanya kita akan menanyakan secara ulang ya. Ya. Biodata, terus keadaan sehat atau tidak sehat, lalu keterangan-keterangan yang pernah diberikan oleh Pak Hasto sebelumnya, dibalik BAP-nya dari BAPK pada saat penyelidikan, atau misalnya dari BAP saksi pada saat pemeriksaan penyidikannya sprindiknya Pak Harun Masiku. Itu ke BAP tersangka hari ini, insya Allah yang akan dilaksanakan jam 10 pagi ini ya, Mas Mario. Jadi penyidik akan menuangkan semua keterangan sebelumnya Pak Hasto yang sudah didapatkan oleh KPK karena sudah beberapa kali diperiksa baik sebagai saksi. Nah hari ini keterangan-keterangan beliau yang sebagai saksi itu akan dituangkan di dalam BAP beliau sebagai tersangka. Nah itu. Oke. Jadi hari ini mungkin saya pikir pertanyaan-pertanyaannya lebih ke apakah keadaan sehat dan lain-lain, lalu kemudian semua keterangan-keterangannya dikonfirmasi ulang. Apakah ada perubahan keterangan? Pendalaman terkait kasus? Pasti. Apakah ada keterangan tambahan? Kemudian ada bukti-bukti tambahan yang didapatkan oleh penyidik sesuai dengan Labangdik misalnya tanggal 18 Desember. Lalu ditanyakan ulang, lalu kemudian ada alat bukti kemarin yang ditemukan juga ya di penggeledahan di penggeledahan, lalu akan ditanyakan ulang karena alat bukti ini harus dibunyikan, Mas Mario. Jadi harus dibunyikan oleh baik saksi maupun tersangka. Jadi kalau kita punya alat bukti dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dinyatakan. Misalnya ada alat bukti elektronik, ada USB, atau ada catatan, ada flash disk, ada misalnya ada data komunikasi elektronik, ada misalnya rekaman suara dari proses penyadapan dan lain-lain, itu harus kemudian dibunyikan oleh misalnya orang-orang yang sebagai contoh misalnya kalau KPK sudah punya misalnya rekaman pembicaraan antara Pak Harun Masiku misalnya, antara siapa, saksi A, saksi B, saksi C, lalu kemudian akan ditanyakan ke Pak Hasto, ditampilkan di depan Hasto, tampilkan dan dibunyikan, diperdengarkan. Jadi hal-hal seperti itu secara teknis itu akan dilaksanakan hari ini jam 10 di KPK. Apakah mungkin jika ditampilkan ada kesempatan bagi Hasto untuk misalkan membela diri atau apa di saat itu pemeriksaan? Pastinya penyidik akan mendengarkan semua keterangan Pak Hasto dan tentu saja asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, Mas. Jadi tidak boleh kita kemudian menjudge atau menghakimi Pak Hasto sebelum di muka pengadilan. Jadi semua keterangannya akan dicatat, dituangkan di dalam BAP. Dan hari ini juga ingat
juga Pak Hasto sebagai tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi jadi secara objektif KPK tidak berdiri tidak sendirian nih. Jadi tidak hanya ada Pak Hasto dan dan penyidik KPK yang ada di dalam ruang pemeriksaan nantinya, tapi juga itu ditemani akan ada kuasa hukum. Jadi jika ada prosedur-prosedur atau ada mekanisme-mekanisme yang dilanggar oleh KPK, itu kuasa hukum itu bisa langsung melakukan protes atau counter ya, atau mengcounter. Ya, ya. Oke, saya ke Bu Erna. Bu Erna, ini terkait dengan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Ayu menyebut potensi penahanan Hasto itu bisa terjadi bila alat bukti sudah dinyatakan lengkap. Bagaimana jika ada kemungkinan penahanan, Bu Erna? Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa ada tindakan tidak etis yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan penyidikan yang tadi disampaikan dengan memanggil penyidik-penyidik sebelumnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan berdasarkan tadi pembicara sebelumnya adalah bahwa kita harus membedakan penetapan tersangka Pak Hasto sebagai di dalam proses suap ini dengan perkara yang sebelumnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana dalam hal ini Wahyu Setiawan dan juga Tio ini sudah dinyatakan bersalah. Kemudian juga Saiful ini juga sudah proses hukumnya itu sudah selesai. Dan dalam hal ini tidak boleh ketika kita melihat bahwa surat perintah dimulainya penyidikan itu tertanggal 24 Desember. Jadi tidak boleh atau tidak dibenarkan di dalam mekanisme atau proses di KUHP itu bukti-bukti yang ada yang tadi disampaikan, keterangan sebagai saksi Mas Hasto itu sudah selesai dengan berakhirnya putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi dalam hal ini udah inkrah. Kemudian yang kedua adalah bahwa penetapan tersangka ini pada tanggal 24 Desember dan itu tidak didahului atau pengumpulan barang bukti dan juga saksi-saksi ini belum selesai. Padahal mekanisme atau proses penetapan seseorang sebagai tersangka ini adalah proses akhir. Kita juga ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu setelah penetapan Mas Hasto sebagai tersangka itu kemudian diperiksa Wahyu, diperiksa juga Tio, dan juga diperiksa saksi-saksi yang lainnya. Dan ini menurut saya tidak fair. Karena apa? Karena mereka sudah menjalani proses hukuman. Mereka tidak bisa untuk diproses hukum untuk kedua kalinya. Dan itu sudah nyata-nyata pembuktian di dalam putusan itu tidak ada keterlibatan dari Mas Hasto. Oke, Bu Erna, Anda mau mengatakan bahwa nomor 28, sebentar saya ingin menyampaikan bahwa uang suap yang berdasar putusan 28 tersangka Wahyu, kita bisa melihat di dalam halaman 60 dan 61 bahwa uang suap itu berasal dari Harun Masiku. Jadi di sini sudah jelas ya, dan dalam hal ini KPK telah melakukan penetapan tersangka tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam KUHP dan juga di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014. Oke, Anda mau mengatakan bahwa hari ini jika pada akhirnya KPK melakukan penahanan, protes pun akan dilayangkan atas ketidaksesuaian seperti yang Bu Erna bilang tadi. Ya, saya melihat bahwa berkaitan dengan penahanan tentu saja itu adalah merupakan kewenangan dari KPK. Tapi kita harus menggarisbawahi ada pedoman, ada aturan yang harus dipatuhi oleh KPK. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa KPK dalam hal ini dia juga tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya ketika dia melakukan
tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka dia harus sesuai dengan KUHP dan juga harus sesuai dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan pertanyaan penetapan sebagai tersangka, di dalam pasal 21 KUHP itu ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi oleh penyidik, di mana syarat subjektif dari penahanan itu adalah takut kalau tersangka ini melarikan diri, tersangka ini menghilangkan barang bukti, dan juga ada kekhawatiran bahwa dalam hal ini tersangka akan melakukan atau mengulangi tindak pidananya. Saya melihat bahwa ketiga hal tersebut itu tidak ada di dalam diri klien kami. Karena apa? Karena klien kami sebagaimana disampaikan di awal bahwa mematuhi proses hukum yang ada. Dalam perkara sebelumnya yang sudah inkrah, klien kami juga selalu hadir dalam pemeriksaan dan juga di dalam proses persidangan. Dan di dalam surat dakwaan dari Pak Wahyu Setiawan dan Tio dan juga Saiful, di sini sudah jelas tidak ada keterlibatan dari klien kami dalam mekanisme proses yang tadi dikatakan suap. Karena seperti saya sampaikan, uang suap itu berasal dari Harun Masiku. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda sempat mengatakan bahwa ini polemik sebenarnya karena Hasto sudah ditersangkakan sejak 24 Desember 2024 tapi sampai saat ini belum ditahan. Anda melihat ini sebuah langkah yang bagus dari KPK, kooperatif dari KPK dalam arti bahwa hingga saat ini masih terus memeriksa Hasto atau bagaimana sebenarnya? Ya, ini masih dalam koridor hukum ya, proses penanganan ini. Nanti apakah misalnya ditahan atau tidak, itu pun kewenangan penuh penyidik. Lawyer bisa mengajukan permohonan tidak ditahan dengan memberikan jaminan seperti dikatakan tadi, tidak mengulangi, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti. Apakah diterima oleh penyidik misalnya itu. Tapi biasanya KPK kan memang melakukan penahanan karena juga tidak salah meskipun dijamin begitu gitu. Tapi KPK kan juga punya subjektif loh. Kami berpikiran akan mengulangi perbuatan bisa aja karena masih menduduki jabatan. Melarikan diri ya bisa aja, jalan tikus banyak. Terus kemudian menghilangkan barang bukti ya bisa aja karena memang ada upaya-upaya itu misalnya begitu. Terus objektifnya kan memang ancamannya dia 5 tahun, jadi ya bisa ditahan. Itu saya kira menurut saya ini yang penting segera dituntaskan, dibawa ke pengadilan, baik dari sisi Pak Hasto sudah mengajukan pra peradilan, itu sudah didaftarkan minggu kemarin, atau KPK segera membawa ke pengadilan, sehingga pokok perkaranya nanti sudah disidangkan dan kemudian misalnya pra peradilan gugur. Nah, ini kan soal pertandingan liga kecil, liga besar aja gitu. Pra peradilan liga kecil, pokok perkara itu liga besar. Nah, nanti di sana buktikan apakah Pak Hasto itu memang tidak terlibat seperti diklaim dari lawyer atau terlibat misalnya betul uang itu dari Harun Masiku. Tapi uang Harun Masiku itu ternyata iuran dari Pak Hasto misalnya. Kan itu dugaan-dugaannya gitu loh, masih asas praduga tidak bersalah. Terus kemudian menghalangi penyidikan. Menghalangi penyidikan bukan urusan terhadap perkaranya Pak Hasto, tapi terhadap urusan perkara Harun Masiku. Jadi ini kan ada kritik misalnya menghalangi penyidikan itu tidak boleh terhadap dirinya. Oh iya betul, bisa jadi KPK kan berdalih ini terhadap perkaranya Harun Masiku. Dugaan pemerintah menenggelamkan handphone, dugaan pemerintah untuk melarikan diri misalnya. Nah ini semua akan terkonfirmasi di pengadilan dengan segala argumennya. Dan saya lebih senang ini memang sebenarnya dibawa ke pengadilan pokok perkara. Sehingga semua hal bisa dibuka, semua hal bisa saling berargumen dan nanti apakah klaim itu sudah pada posisi tepat masing-masing pihak. Misalnya tadi Pak Hasto tidak terlibat, misalnya sudah ada putusan Wahyu sama Tio atau Saiful Bahri misalnya. Tapi bisa jadi ini kan pengembangan perkara, misalnya penyertaan. Nah, itu kan bisa aja memang kemudian ada pihak-pihak lain. Seperti biasa dulu KPK itu misalnya memakan bubur panas dari pinggir, gitu kan, menyasar ke Pak Hasto. Sejak awal katanya Novel Baswedan menyatakan itu sebenarnya sudah ada usulan sejak tahun 2020 gitu. Tapi ada banyak hal dinamika maka kemudian tertunda. Nah sekarang
sudah dituntaskan itu. Meskipun saya sebenarnya sejak awal itu mendorong KPK untuk menyidangkan Harun Masiku secara in absentia, sehingga di sana Pak Hasto bisa jadi saksi dan dikonfirmasi segala sangkaan-sangkaan itu. Nah, di sana akan terlihat sebenarnya itu lebih kuat sebenarnya jika Harun Masiku disidangkan in absentia, terus kemudian Pak Hasto jadi saksi yang secara langsung itu, sehingga semua bisa diungkap. Baru kalau memang ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan itu baru menyasar ke Pak Hasto. Itu lebih sempurna sebenarnya. Karena kemarin memang persidangan Wahyu, persidangan Tio, persidangan Saiful Bahri itu kan Pak Hasto secara Zoom. Jadi mungkin belum diungkap semuanya atau belum dibuka semuanya misalnya. Begitu apa yang dipunyai KPK misalnya. Atau Pak Hasto ada sesuatu yang juga belum dibuka. Gitu. Jadi ini yang menurut saya urut-urutannya saya tadinya menuntut kesempurnaan, tapi karena ini sudah menetapkan tersangka, ya udah ayo kita segera selesaikan, kita tuntaskan, kita segerakan. Soal ini apakah KPK punya pekerjaan lain, itu juga harus dituntaskan pekerjaan-pekerjaan yang lain. EKTP tersangka sudah 3 orang, juga 1 masih buron misalnya. Itu harus bagaimana gitu. Jadi ini yang menurut saya justru kita dorong, kalau KPK mengurusi Pak Harun Masiku dan Pak Hasto ini dalam proses yang dianggap seperti mengejar itu, ya kita nanti akan menuntut KPK untuk menuntaskan perkara-perkara besar. Jangan kalah dengan Kejaksaan Agung yang sudah menuntaskan perkara-perkara besar. Itu saya kira sih. Oke, Mas Boyo mintaan dulu. Saya ingin bertanya soal apakah benar sebenarnya nantinya Hasto akan belak-belakan. Tapi saya ke Mas Pras dulu. Mas Pras, apa sebenarnya pada akhirnya mungkin saja jika pada akhirnya hari ini ditahan seperti kata KPK tadi bahwa kalau sudah ada bukti lengkap. Sebenarnya apa aja prasyaratnya? Saya pikir kalau proses penahanan itu 2 alat bukti yang lengkap, tapi biasanya KPK itu akan selalu menerapkan standar kita pasti tinggi sekali, Mas Mario. Jadi nggak pernah kita menahan orang, bahkan nggak pernah kita menahan orang itu karena alasan hanya dua alat bukti. Biasanya 10, 15, 20 alat bukti. Jadi memang standar di KPK proses penyidikannya itu sangat tinggi sekali, karena ekspos perkaranya pun tidak hanya penyidik, tapi juga dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, tim penuntut, 5 orang pimpinan, direktur penyelidikan, penyidikan, direktur penuntutan, dan deputi penindakan. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali itu hampir 24 orang, 25 orang yang kumpul di satu ruangan untuk menguji semua alat buktinya. Jadi tidak hanya 2 pastinya. Nah, terkait dengan tadi statement Bu Erna, sebenarnya perlu kita ingat juga bahwa yang sudah ingkrah itu kasusnya Wahyu. Tapi sprindiknya Pak Harun Masiku itu sampai sekarang masih hidup, karena Pak Harun Masiku masih melarikan diri. Jadi Labangdik yang tanggal 18 Desember itu sprindiknya itu adalah proses pengembangan penyidikan dari saudara Harun Masiku yang kemudian ditemukan alat-alat bukti tambahan dari sprindiknya Harun Masiku. Lalu muncullah sprindiknya Pak Hasto. Berarti masih terus bisa ada perkembangan ya terkait dengan kasus ya, karena belum ada yang selesai. Betul, kalau misalnya dia sudah inkrah itu sudah selesai. Tapi Pak Harun Masiku sprindiknya masih hidup. Sayangnya dia masih sampai sekarang masih melarikan diri. Jadi sprindik itu masih terus hidup, dan proses tim DPO juga, karena saya pernah juga bergabung di tim pengejarannya Pak Harun Masiku, itu juga masih berjalan sampai sekarang. Jadi semuanya masih hidup sebenarnya, belum selesai. Kecuali Pak Wahyu ya, Pak Wahyu memang sprindiknya sudah selesai karena sudah diajukan ke muka pengadilan dan sudah diputus inkrah. Jadi ini juga yang harus diluruskan sebenarnya Mas Mario, bahwa Labandik laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember, lalu diekspos perkara tanggal 23 Desember 152, 153 keluar sprindik ya, ditetapkanlah Pak Hasto. Jadi ada 3 sumber ditetapkannya seseorang menjadi tersangka di KPK. Pertama itu LKTPK, kalau kasusnya mulainya dari penyelidikan, pengaduan masyarakat naik ke penyelidikan, lalu penyelidik akan membuat produk akhirnya namanya LKTPK, laporan kejadian tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua sudah masuk di proses penyelidikan, lalu penyidik menemukan alat bukti tambahan yang terkait dengan orang lain, maka dibuatlah laporan perkembangan penyidikan. Yang ketiga ada namanya penuntutan, itu setelah di persidangan, setelah di muka hakim, di pengadilan, lalu penuntut menemukan alat bukti tambahan, menemukan keterangan di saksi di persidangan, keluarlah surat perkembangan penuntutan, namanya Labbangtut, laporan perkembangan penuntutan. Jadi ada 3 proses
sumber untuk melaksanakan proses penyidikan baru atau penetapan tersangka baru gitu. Mas Oke, Mario. oke. Saya ke Bu Erna. Bu Erna, ini menarik karena setelah penetapan tersangka, Pak Hasto juga dengan politisi PDIP lainnya akan mengatakan bahwa ya kita harus belak-belakan juga, ini membuka juga apapun yang terjadi selama ini. Tetapi sebelum saya kasih Bu Erna untuk menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan juga ada kuasa hukum Hasto Kristianto, Erna Ratnaningsi dan koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Saya ke Bu Erna. Bu Erna, melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan setelah Pak Hasto jadi tersangka kemarin, PDIP dan juga Pak Hasto ini memberikan pernyataan-pernyataan yang dalam tanda kutip ini mau belak-belakan. Apakah bisa atau benar Pak Hasto akan belak-belakan hari ini dalam pemeriksaan oleh KPK? Ya, sebelum saya menyampaikan, saya ada sedikit yang akan saya komentari berkaitan tadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa mengenai mekanisme atau SOP yang ada di dalam KPK berkaitan dengan penetapan tersangka biasanya didasarkan pada pasal 44 sehingga dinyatakan bahwa KPK tidak tunduk pada apa yang ada di dalam KUHP. Namun saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana tadi di awal KPK juga tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan berkaitan dengan pendapat berkaitan dengan pasal 44 itu mengenai penyelidikan dan penyidikan itu tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang KPK, sehingga dalam hal ini mekanisme penetapan tersangka itu harus sesuai dengan KUHP dan juga harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang pada intinya adalah bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus dengan dua alat bukti yang cukup disertai dengan pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi atau tersangka. Klien kami ketika ditetapkan sebagai tersangka itu belum diperiksa sebagai saksi karena surat ketika ditetapkan sebagai tersangka itu adalah tanggal 24 Desember. Dan menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Pak Bonyamin berkaitan dengan klarifikasi dan bukti, ini penetapan tersangka itu adalah proses akhir dari sebuah penyidikan. Maka dalam hal ini klarifikasi dan bukti-bukti yang ada ini harus diperlihatkan kepada tersangka, buktinya mana, keterlibatannya siapa. Kemudian kalau ada saksi-saksi yang bertentangan satu dengan yang lain, maka itu harus dikonfrontasi. Karena sebagaimana disampaikan pada kasus-kasus yang saksi-saksi atau penetapan yang putusan sebelumnya, itu sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada keterlibatan dari klien kami. Nah, kaitannya dengan tadi belak-belakan, tentu saja kami meminta kepada penyidik tentu saja klien kami ini diberikan hak untuk self defense, pembelaan dirinya dan juga penghormatan terhadap HAM sehingga apa yang dilakukan itu adalah harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ditentukan di dalam KUHP dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Oke Bu, apa saja pembelaan yang akan mungkin saja disampaikan oleh Pak Hasto atau kuasa hukum hari ini? Apakah mungkin terkait dengan yang kemarin bukti-bukti yang dibawa ke atau disimpan di Rusia atau apa Bu? Untuk bukti-bukti sebagai seorang tersangka tentu saja itu ada hak-hak dari tersangka yang diatur di dalam KUHP dalam hal ini. Jadi nanti mekanisme atau prosesnya tentu saja kita akan melakukan misalkan ada saksi dan juga ahli saksi yang meringankan atau adecat.
Tapi dalam hal ini yang ingin saya garis bawahi bahwa dalam mekanisme atau proses penetapan tersangka itu adalah pembelaan diri dari seorang tersangka itu harus dipenuhi oleh penyidik dan juga sebagai bagian dari penghormatan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya ketika memberikan keterangan sebagai tersangka, hak-hak tersangka salah satunya adalah dia tidak boleh dilakukan dengan cara-cara misalkan melakukan intimidasi, tapi dia harus free apa namanya, memberikan keterangan secara bebas. Ya. Oke, saya ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, Anda sempat bilang bahwa jangan gertak sambal. Kalau memang punya bukti, ya silahkan disampaikan. Apakah menurut Anda hari ini bisa belak-belakan, Pak Hasto? Justru saya berharap begitu. Justru rangkaian itu kan boleh diterangkan apapun. Dalam berita acara pemeriksaan itu kan ada yang ditambahkan, ada. Saya pernah kok diperiksa di kepolisian Polres Jakarta Selatan itu atas laporan pencemaran nama baik sebuah proyek Bank Dunia di Jambi itu. Justru penjelasan itu saya lebih panjang. Pemeriksaan itu sampai jam 1, tapi tambahan yang menyangkut proyek tersebut dan seluruh data yang terkait itu saya berikan sampai maghrib gitu. Dan itu boleh-boleh saja gitu sebenarnya. Relevansinya apakah ada atau tidak ada, menurut saya ada, karena ini rangkaian, misalnya kegiatan ini rangkaiannya ini, rangkaian proyek ini yang lain apa, seperti apa, sehingga menjelaskan bentuk proyek oleh Bank Dunia itu seperti apa misalnya gitu. Jadi saya berharap Pak Hasto buka-bukaan ini apa yang ada yang disampaikan, termasuk di Pak Bukoni misalnya, dibuka aja di dalam BAP itu keseluruhan boleh kok. Jadi menurut saya malah itu saya tunggu betul sehingga nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang lain yang sedang ditangani KPK itu kan bisa saya jadikan bahan untuk gugat pra peradilan, misalnya dugaan-dugaan korupsi yang pernah saya laporkan ada beberapa misalnya begitu. Nah, saya berharap itu ada penambahan dari Pak Hasto itu. Saya menunggu karena levelnya katanya bom nuklir. Kalau enggak itu Watergate itu. Kalau Watergate mungkin masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang kurang paham lah. Tapi kita paham. Itu kan skandal di Amerika, Presiden Nixon yang diduga menyadap lawan politiknya dan terbongkar oleh wartawan. Jadi ini menurut saya sesuatu yang saya tunggu-tunggu bahkan begitu. Karena dengan demikian ini pemberantasan korupsi makin bagus dan saya memahami Pak Hasto itu kan 10 tahun ada di kekuasaan. Jadi menurut saya itu bukan gertak sambal aja sebenarnya, tapi tolong dibuka sekarang gitu. Jadi ini bisa simultan dan itu adalah bagian dari sumbangan Pak Hasto dalam rangka juga menyumbang negara untuk memberantas korupsi gitu. Jadi apa yang beliau tahu dibuka aja dan itu videonya juga dibuka aja dan kalau toh itu misalnya ada yang menyangkut seseorang ya diinisial supaya tidak pencemaran nama baik, tapi saya paham sehingga saya akan mengolahnya. Justru saya menunggu dengan berdebar-debar sebenarnya apa yang mau dibuka Pak Hasto ini. Makasih. Oke, menunggu dengan berdebar-debar. Tetapi kalau Anda melihat Mas Boyamin, sebenarnya bahwa apakah selama ini kan ada dari PDIP sendiri mengatakan bahwa ini politisasi sebenarnya dari KPK sendiri. Kalau Anda melihat apakah betul lebih berat syarat politisnya atau tidak sebenarnya? Ya dua-duanya ada dan punya nilai sendiri-sendiri. Soal level itu kan siapa yang bicara, siapa yang punya kepentingan itu bahwa lebih besar mana, lebih kuat mana. Kalau saya sama-sama kuatnya. Hukumnya memang ada kok gitu loh. Dan ini ada prosesnya terkonfirmasi oleh putusan pengadilan tadi Wahyu Setiawan, Bertina Federatio, terus Saiful Bahri. Itu kan memang ada dugaan sudah terkonfirmasi ada suap. Dan sudah dihukum 3 orang itu. Nah, sekarang pemberi suapnya siapa? Nah, itu jelas Harun Masiku. Nah, Harun Masiku itu kan ada yang membantu, ada yang memproses. Itu kan yang mencoba digali oleh KPK dan itu bagian dari hukumnya gitu. Bahwa ini menyangkut Pak Hasto sekjen partai pemenang pemilu, iya gitu kan, dan itu politis. Dan semua hal yang berkaitan dengan proses hukum itu memang, apalagi korupsi itu kan memang orang punya kekuasaan.
yang punya akses kepada kekuasaan dan atau pengusaha yang mengakses pada anggaran negara, sehingga anggaran negara juga oleh penyelenggara negara itu ya kalau tidak eksekutif juga legislatif, bahkan yudikatif dulu Mahkamah Konstitusi ada yang menerima suap. Nah, itu memang bagian dari proses yang pasti KPK akan banyak tuduhan untuk ini bahwa politis. Tapi saya yakin KPK juga akan tetap menjalankan koridornya, sesuai koridornya, dan kita tunggu bahwa proses ini nanti yang akan membuktikan persidangan pokok perkara itu. Justru saya ingin mendorong penuh nanti disidangkan pokok perkara, tidak ada penundaan-penundaan lagi kayak kasusnya Pak Firly di Polda sudah setahun ini tidak kelar-kelar juga gitu, dan atau perkara-perkara lain yang saya harus mengajukan gugatan-gugatan pra peradilan karena mangkrak 4 tahun 5 tahun, bahkan ada yang dikabulkan tapi juga belum jalan lagi. Nah, ini saya berharap KPK dalam masa periode kepemimpinan yang sekarang itu tidak lagi menunda-nunda penuntasan perkara, segera dibawa ke pengadilan dan dilakukan proses di sanalah verifikasi oleh semuanya, klarifikasi semuanya, autorisasi oleh semuanya, ada penegak hukum semuanya, ada pengacara, ada jaksa, ada hakim. Justru itulah yang saya tunggu. Justru nanti mudah-mudahan di kepemimpinan yang sekarang itu kita dorong tidak ada lagi perkara mangkrak. Entry point-nya dari perkara Pak Hasto ini. Jadi inilah ya, hukum memang dijalankan dengan politik, politiklah yang menjalankan hukum. Jadi kalau kemudian ada singgungan-singgungan politik, itu suatu yang wajar dan bahkan levelnya lebih tinggi. Saya menyatakan hukumnya halal, itu halal. Oke, saya ke Mas Pras. Mas Pras, ini belak-belakan katanya hari ini. Tapi apa sebenarnya yang mungkin saja bisa meringankan? Berarti kalau misalkan Pak Hasto punya bukti, kuasa hukum punya temuan baru yang bisa mungkin saja disampaikan pada hari pemeriksaan ini yang bisa meringankan juga kasusnya ini. Bisa saja, kalau saya juga dari awal sudah sampaikan ke teman-teman, ya kali-kali kita di panel sama teman-teman dari PDIP, itu jika kemudian Pak Hasto memiliki alat bukti yang cukup dan material, itu bisa mengajukan status sebagai justice kolaborator, which is itu 2/3 akan dikurangi ya hukumannya nanti kalau masuk ke pengadilan tipikor. Nah ini juga penting banget dan dilindungi oleh undang-undang maupun ada PP-nya bahkan. Untuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, ada peraturan pemerintahnya, bahkan ada rewardnya untuk kasus suap itu 10 juta, untuk kasus kerugian keuangan negara itu 100 juta. Jadi negara bahkan memberikan reward ke masyarakat, jadi tidak hanya Pak Hasto, tapi juga seluruh masyarakat luas, itu sangat ditunggu sekali alat bukti tambahan ataupun laporan perkara baru tidak ada masalah ke KPK. Jadi ini kan harapan kita semua justru malah kalau misalnya Pak Hasto hari ini misalnya menyampaikan alat bukti baru atau menyampaikan ada tokoh-tokoh lain yang di atas yang lebih berkuasa atau lebih di atasnya lagi yang sebenarnya ada yang memainkan ini sebagai intelektual dader misalnya ada yang mengkontrol semua berlangsungnya perkara ini. Nah ini sebenarnya ditunggu-tunggu sekali sama KPK. Tapi yang juga menarik kalau misalnya kita bertarung misalnya di sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, misalnya hari ini kita bicara soal itu, saya pikir akan sangat sulit Mas, karena ini sudah dilapis dengan sprindik perintangan penyidikan juga, jadi memang ada pasal 55-nya Harun Masiku dan ada perintangan penyidikannya, jadi 152, 153, 2 sprindik. Ini juga yang menurut saya justru malah lebih baik kalau misalnya Pak Hasto mengajukan justice kolaborator dan menyampaikan semua alat-alat bukti itu ke KPK. Jadi ini akan membongkar semuanya. Oke. Saya ke Bu Erna. Bu Erna menarik bahwa ada usulan untuk GC, justice kolaborator. Dari kuasa hukum sempat berpikiran atau mungkin punya jalan untuk sampai ke situ atau gimana? Saya pikir itu pertanyaan yang tidak relevan karena dari kami sendiri ini PDI Perjuangan menyatakan bahwa kasus Mas Hasto ini adalah politisasi hukum dan ini merupakan pemidanaan yang dipaksakan sehingga tidak mungkin itu dilakukan yang tadi JC itu. Kenapa kami sampaikan? Karena ini ada upaya pembentukan opini publik secara terus-menerus terkait isu Harun Masiku. Padahal kita ketahui di dalam perkara ini tidak ada kerugian negara.
Kemudian fakta-fakta yang kami sampaikan, kenapa kami mengatakan bahwa ini adalah politisasi hukum? Ini karena kritik keras yang dilakukan oleh klien kami terkait dengan berbagai fenomena isu-isu yang berkembang di masyarakat atau isu-isu publik. Misalkan kenaikan pajak 12%, kemudian juga berkaitan dengan spanduk-spanduk yang menyerang Ibu Ketum dan juga partai. Kemudian juga ketika ditetapkan tersangka, ini terjadi menjelang Kongres PDI Perjuangan, dan dalam hal ini peran Sekjen ini sangat penting. Kemudian lagi-lagi juga hal yang sama, pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan pada saat rangkaian HUT PDI Perjuangan. Dengan berbagai rangkaian fakta-fakta yang ada, maka kami berkesimpulan bahwa ini adalah politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan terhadap klien kami. Faktanya klien kami ini itu tidak pernah diperiksa sebelum penetapan tersangka, ya. Karena kasus yang diperiksa di awal itu sudah selesai. Jadi dalam mekanisme atau proses di pengadilan, ketika perkara itu selesai, maka bukti-buktinya itu akan dikembalikan kepada si terdakwa. Ya, jadi itu harus dimulai lagi dari SPDP yang baru, sprindik yang baru. Ya, jadi tidak boleh perkara yang lama. Dan ini juga saya garis bawahi adalah juga penghormatan atau perlindungan terhadap seseorang yang sudah dinyatakan bersalah, kemudian sudah selesai. Dia nggak boleh diadili untuk kedua kalinya. Dan itu merupakan pelanggaran HAM. Karena apa? Karena mungkin ketika pada pemeriksaan proses perkara sebelumnya itu tidak ada keterlibatan dari klien kami. Kalau tiba-tiba nanti keterangannya itu berbeda, maka dia bisa dikenakan keterangan palsu dan dia dikenakan tindak pidana lagi. Itu tidak fair karena dia sebenarnya sudah selesai menjalani proses hukumannya. Oke, berarti kalau tidak ada justice collaborator semuanya memang pada akhirnya untuk menggugurkan tersangka lewat pra peradilan itu ya Bu ya? Ya, pra peradilan kami akan siap pra peradilan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, saya terakhir ke Mas Boyamin. Mas Boyamin melihat ini terkait dengan status tersangkanya Pak Hasto. Saat ini mereka juga mengajukan pra peradilan. Menurut Anda seberapa kuat pada akhirnya ini siapa dari pengamatan Anda yang akan memenangkan peradilan? Hasto kah? Kalau saya ataukah KPK? Melihatnya ini sebagai upaya yang ini sarana yang memang diberikan oleh hukum untuk menguji apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah. Itu memang pra peradilan, tapi nampaknya KPK bisa jadi akan cepat menangani perkara ini dan dibawa ke pengadilan sehingga perkaranya gugur, itu pra peradilannya. Bisa saja begitu, tapi bisa saja KPK menunggu sampai pra peradilan selesai karena memang masih cukup waktunya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya hari ini itu waktunya masih 2 bulan dan masih cukup juga gitu untuk menunggu pra peradilan selesai. Jadi saya kira semua masing-masing bisa menggunakan sarananya, menggunakan jalur yang diberikan oleh hukum, oleh KUHAP kita, bahwa memang sekarang penetapan tersangka bisa diuji melalui pra peradilan. Jadi ini saya kira suatu langkah yang akan juga dibuka. Apa yang diklaim Bu Erna tadi, misalnya tentang saksi yang berubah pikiran gitu. Tapi seingat saya Saiful Bahri itu waktu pertama kali malah doorstop oleh wartawan setelah OTT itu mengatakan memang uangnya dari Pak Hasto. Nah itu yang mana? Justru ini kan proses-proses yang akan ditindaklanjuti secara gamblang. Tapi bisa jadi malah
kalau dulu ada yang ditutup-tutupi malah bisa jadi malah kena sumpah palsu misalnya kan begitu. Jadi ini semua bisa kena konsekuensi hukum. Bisa jadi KPK mengatakan akan mengurus Maria Lestari misalnya begitu. Apakah ada dugaan suap? Nah, bisa jadi kalau suapnya kepada Wahyu Setiawan apakah akan diproses lagi Wahyu Setiawan? Ini banyak yang masih akan berkelindan dari kasus-kasus ini. Jika dalam posisi ini KPK ingin menghadirkan keadilan semua yang terlibat di proses hukum. Nah, ini sebagai entry point karena KPK selama ini tidak pernah tuntas menangani perkara gitu. Perkara misalnya DPRD Madiun dulu itu tidak dituntaskan. DPRD Malang ada yang tuntaskan tapi kurang misalnya. Jambi juga begitu dituntaskan. Jadi banyak hal KTP juga belum tuntas sampai sekarang yang besar pun gitu. Jadi ini menurut saya KPK ketika ini tidak menuntaskan semuanya perkara ini dengan mentersangkakan Pak Hasto, kita tinggal menagih janji KPK harus tuntas semua dong gitu. Oke, kita tunggu terus perkembangan kasus ini dan pada hari ini kita akan saksikan nanti pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih para narasumber, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha, terima kasih Mas. Iya, Mas Martin. Terima kasih kuasa hukum Hasto Kristianto, Bu Erna Ratna Ningsi. Terima kasih juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tomaki, Bonyamin Saiman. Terima kasih, Mas. Terima kasih, sehat-sehat selalu.